Oke, langsung mulai aja ya. Sisanya mungkin. Oh ya, Om Nijar bisa minta tolong dibantu nge-sounding ke teman-teman ya, atau enggak ke story misalnya yang pengen join juga. Gitu. Oke. Siap, siap, siap. Thank you. Oke. Oke, langsung mulai aja. Jadi mungkin agak unik ya kelasnya malam ini. Soalnya aku punya inovasi ide ya, terutama namanya apa di grup terakhir aku kirim itu, eh spontaneous class ya. Spontaneous class ini aku berencana kalau misalnya kita, bukan hanya kita ya, teman-teman yang ada di komunitas itu bisa sharing open class cara spontan gitu, tanpa tanpa ragu-ragu gitu. Dalam artian kita nggak perlu scheduling dari A B C D. Lu pengen ngajar, sokin aja gitu. Maksudnya eh, ibaratnya kayak sharing, belajar bareng apa sih findings kita yang udah pernah kita temuin, dan finding yang udah pernah kita belajar eksplorasi yang pengen kita bagiin ke teman-teman juga gitu. Biar misal ada sesuatu yang kita ngerasa nge-stuck, eh, kelas spontan ini tuh bisa jadi eh, tempat gitu buat eh, solusi. Misal kita sharing ilmu terus nge-stuck, teman-teman yang join di kelas juga bisa sharing ilmunya juga atau pengetahuannya dia juga. Dia bisa sama-sama saling kolaborasi. Jadi kelas spontan ini emang udah sering terjadi di kampus-kampus, cuman ini belum jadi fixed program dari nggak ada kepikiran malah ya. Orang-orang di organisasi kampus itu nggak ada kepikiran pengen bikin program yang ya udah kita bikin kelas spontan. Itu belum belum pernah ada gitu. Nah, makanya di Boxploit gue bikin nih kelas biar teman juga misal ada belajar sesuatu pengen di sharingin, entah ilmu apapun di bidang teman-teman, itu sharingin aja gitu. Even orang tahu atau nggak tahu ya, sharingin aja dulu gitu kan. Kadang soalnya orang mikirnya ya udah kayak misalnya nih, kita belajar ilmu A. Kita belajar ilmu A, misal Niger belajar ilmu SOC. Sorry, nge-lag. SOC. Nah, banyak orang yang nggak tahu SOC itu apa. Justru yang namanya belajar atau mungkin kelas itu dibentuk kan untuk mempelajari sesuatu yang dari tidak tahu menjadi tahu. Iya nggak sih, Zar? Bener nggak sih? Even itu kita cuman kenal secara teori. Betul sekali. Bener, even kita cuman kenalan secara teori, tapi apa yang kita pelajarin dari teman-teman yang sharingin itu ya namanya itu bakal jadi ilmu. Itu ilmu atau pengetahuan yang oh ternyata ketika teman-teman misal nih Iki belum pernah kenal apa itu SOC, terus ngejar tentang SOC, terus tiba-tiba di luar sana Iki ketemu orang-orang yang ternyata mereka orang-orang security yang base-nya itu SOC gitu kan. Ya karena Iki udah pernah tahu fundamental dari yang di sharingin sama si sama Nijar, jadi kayak oh SOC itu gini gini loh. Jadi ada topik bahasan ngobrolan lebih deep lagi gitu yang bisa di hubungin sama karir kita juga. Misal nih teman kita orang SOC, kita orang kreatif atau multimedia. Nah, orang teknikal atau orang apa pasti bilangnya, loh apa apa sih hubungannya SOC sama multimedia? Bisa aja dihubungin. Contohnya kayak SOC yang multimedia bisa jadi content creator, kreator SOC. Terus bisa aja jadi apa lagi? UI UX. Misal orang SOC ini pengen bikin proyekan dashboard SOC. Jadi kolaborasi itu bisa terhubung even kita itu beda itu beda scope gitu. Makanya ini sih pentingnya kenapa kok aku ada ide spontan banget tadi. Itu dia jujur spontan banget ya. Di siang-siang spontan aku kayak mikir oh ya udah gue bikin kelas spontan aja deh gitu kan. Biar teman-teman juga nanti juga ini jadi salah satu contoh ke depan juga. Aku misalnya ada something juga bakal bikin kelas spontan terus buat Boxploit ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang pengen sharing spontan juga sokin aja, dan ajak teman-temannya di luar sana juga buat ikutan kelas spontan. Kelas spontan ini bukan buat internal Boxploit doang,
Tapi buat teman-teman yang join di Box Point atau mungkin teman-teman yang pengen kenalan nama ilmu baru, ajakin masuk Box Point, join kelas spontan ini, anjay. Kayak kata Bang Komeng ya, spontan uhuy gitu. Pokoknya itu. Oke. Itu pokoknya. Nah, hari ini gue ada topik ya. Gue ada topik yang emang dirasa agak anomali banget. eh Namanya SCA plus Threat Intelligence. Nah, Threat Intelligence-nya lebih ke arah malware analisis. Oke. Sebelum itu, oh ya, gue mau tanya, Bro Nijar, lu udah tahu belum SCA itu apaan? Panjangannya belum sih. Tapi pernah Belum. pernah dengar nggak di tempat lu belajar atau mungkin di kantor gitu? SCA ya security analyst bisa. Um, Apalagi baru itu. Hmm? Gimana? Baru itu doang. Security analysis. Mm-mm. Nah, SCA. SCA security analysis. Oke, ini jadi keyword. Terus Iki, SCA itu apa Ki? Keywordnya? Izin minum ya guys ya. Dan aus. Mhm. Juga Oke. nih SCA software composition analysis. Software composition ya. Ya. Yeah. Oke. Hitter siapa hitter? Boleh open mic dong. Kenalan coy. Biar engage juga nih di sama-sama grup Boxpad belum pada kenal. Hitter Budi ya. Kalau Halo. itu. Halo hitter. Oke. Kayaknya Budi deh. Nah, bener Jar. Jadi SCA ini software composition dan juga security analysis. Kalau digabung jadinya software composition analysis. Nah, Oke. oke. Udah nggak gerak ya ininya ya. Sorry. Dari networknya. Oh iya bener nggak gerak. Matiin dulu. Sorry, aplikasinya ngebug. Sorry, aplikasinya ngebug tadi. Masuk, ngebug. Bentar ya, bentar. Aku close ini. Aman. Oke, bentar. Yudhistira Room mana? Oke, udah. Oke, let's view. Nah,
Udah aman sini. OBS. Oh, Discord. Oke. Muncul lagi ya. Oke. Udah muncul lagi. Jadi kita lanjut. SCA itu Software Composition Analysis, yang dimana software composition dari kata keyword software composition dia pasti bakal mengarah ke komposisi dari si software. Heater bisa on mic nggak? Kalau nggak bisa, oke, kita lempar diskus sama Iki. Kalau nggak, Nijar dulu. Nijar, komposisi software Ya. itu ada apa aja? Komposisi software itu kalau web application itu bisa front end, back end, databases. Oke. Komposisi software Terus FE, BE, oh ini terus apa lagi? code code Kode. ini detailnya atau Nah, random aja dulu. kita ambil 4 ini dulu ya. Ini mungkin komposisi dari sisi komposisi dari sisi si kebutuhan utama. Ibaratkan kayak kita makan kan, ya kan? Kita makan, kebutuhan utama kita itu piring, sendok, gelas. Terus ya intinya piring, sendok, gelas kan. Piring buat naruh tempat makanan, sendok buat ngambil makanan, gelas buat tempat minum. Itu kebutuhan utama. Ya. Sama kayak komposisi software utama, FE, BE, DB, kode. Ya kan? Cuman di komposisi software yang kita maksud di sini, SCA ini dia bakal mengarah ke PKG dependensi modul. Ini yang disebut software composition, yang dimana dia bakal jadi kebutuhan sekunder. Nah, kenapa kok gue bilang jadi kebutuhan sekunder, teman-teman? Jadi lu punya kebutuhan utama, lu punya, let's say lu punya FE, BE, DB kode, tapi lu nggak punya sekunder thingsnya atau something yang jadi sekunder yang lu butuhin secara sekunder. Lu nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, cuman raw kode aja, cuman front end mentahan doang, cuman back end mentahan doang. Lu nggak bisa mengolah itu jadi kreatif atau jadi interaktif gitu. Sama halnya dengan ketika lu makan, piring, sendok, garpu, gelas itu jadi kebutuhan utama, tapi piring, sendok, garpu, gelas nggak bisa melengkapi kegiatan makan lu kalau misalnya lu nggak ada nasi, nggak ada tahu, nggak ada tempe, nggak ada air gitu kan. Tahu, tempe, air ini kalau dari aktivitas makan dia jadi kebutuhan sekunder, karena secara sekunder lu naruh semuanya itu di tempat utama lu. Tempat utamanya apa? Piring. Terus yang bikin nge-support lu makan juga ada sendok, garpu. Yang nge-support lu minum juga ada gelas yang dimana jadi wadah tempat air itu diletakkan gitu. Nah, kita fokusnya itu adalah di composition softwarenya itu ya. Kita fokusnya ke PKG dependency module ini. Nah, oke. Sampai sini. Sebelum kita masuk ke the real meaning of SCA, udah bisa dimengerti belum Nijar, Hitter, Iki soal SCA itu sendiri? Nangkep nggak? Nangkap ya. Jadi SCA ini mungkin agak dikit-dikit asing ya, terutama di SOC mungkin nggak fokus ke arah scanning software secara langsung ya. Ya, ini ke DevOps ya. DevOps, DevSecOps.
Iya, karena SCI ini adanya di DevSecOps gitu. Oh, oke. Benar, benar. Jadi istilah SCI ini ada di istilah DevSecOps. Dan kalau ngomongin soal SCA, dia nge-scan apa aja sih composition yang di-scan gitu kan. Dia bakal ngebaca, kalau di Python package-nya namanya apa? Pip ya. Atau Pip. Python package. Terus kalau di PHP apa? PHP. Composer. Terus kalau di JS, JS apa? NPM. Iya nggak sih? Oke. Apalagi? NPM. Kalau di Dart, Flutter. Kalau di Ubuntu di sorry, Debian. Debian itu apt minget ya. Nah, dia apt. Kalau di Application package. CentOS, Yum. package manajernya namanya YAM ya. Benar. Yum. Kalau Yum. nih, challenge nih. Challenge ya. Kalau di Windows, Wah. Wow. ayo lo. Windows installer. Windows ada MSI ya, dua. bukan ya? Windows ada dua yang Ada dua. apa? Wait. Coba di Windows package manajernya apaan? Coba cari. Tar. Oke. Oh, Nemu? PowerShell ya, bukan PowerShell. Bukan, PowerShell wadahnya. Terminal itu. Oke. Apa? Paket manager Windows. Iki sama Budi boleh sambil cari juga ya. Apa sih paket manager Windows itu? Winget gitu, bukan Bener, Winget. Satu Winget. Winget ini dia yang ya, command line. bener yang command line. Semua paket manager command line ya ini ya. Winget ngambil dari mana? Niger. Ini aku baca package yang dari package manager service-nya Windows, kan ya? Benar. Jadi Winget itu ada beberapa POV ya. Tapi POV terbesar itu dia kalau misalnya kita mau download sesuatu dia nge-get packet manager yang ke store di Microsoft Store atau enggak dari publik, dari target publik gitu. Jadi Winget ini packet manajernya si Windows. Ada satu lagi khususan PowerShell. Chocolati. Wah, baru dengar. Nah, ilmu baru nih, penting banget buat dipelajarin. Eh, Chocolati Winget. Karena apa? Kenapa kok aku sering kayak gini? Karena mungkin dirimu as a SOC ya, mungkin teman-teman juga yang pernah mainan ke security itu pasti nge-scan traffic dan sebagainya itu anomaly issue. Mostly yang kita belajarin itu adalah ketika belajar blue team awal-awal tuh pasti kenalnya sama kerentanan di Linux gitu. Gimana kayak kita nge-scan baca log di Linux dan sebagainya. Cuman buat advanced things-nya kalau misalnya ada malware attack ya. So malware attack dia kita udah sama-sama tahu lah ya, ini bukan jadi rahasia pribadi lagi, udah jadi rahasia publik juga. Kalau misalnya dia attack itu langsung ke environment Windows ya, dimana dia bisa lewat dua jalur, paket manager atau dia lewat jalur ini jalur apa ya satu lagi, bahasanya registry.
Ada dua jalur, PKD sama registry. Makanya keilmuan di Windows scripting ini itu sebenarnya penting banget gitu buat kita pelajarin. Cuman kita ngebahas di sesi ini, nanti kita bakal bahas di sesi lainnya juga ya. Ntar gue coba bahas tentang Windows scripting dah. Gitu. Jadi ada dua jalur. Nah, jalur yang kita pay attention itu yang ini, PKG. Cuman ini juga bisa jadi concern juga. Tapi gue nggak nyiapin contohnya kalau yang buat scanning registry gitu. Gue tadi nyiapinnya yang Python doang coy. Tuh. Oke. Jadi di sini PKG ini jadi jalur yang digadang-gadang bisa buat cyber attack karena lewatnya adalah composition analysis gitu. Makanya kenapa kok penting di DevSecOps ketika kita deployment aplikasi, terutama aplikasinya itu didedikasikan untuk untuk komputer Windows, itu perlu adanya proses scanning secara supply chain juga. Nah, supply chain nih. Ada yang tahu nggak supply chain itu apaan? Supply chain in general itu rantai pasok itu, gimana satu barang itu diproduksi hingga sampai in general gitu. Rantai apa? Rantai pasok. Pasok. Sama kayak birokrasi ya? Ya, masuk. Sama kayak birokrasi. Ada Oh, prosesnya, hierarki. ada hierarki. Hierarki gimana aplikasi diproses. Nah, Tadi buat gitu. ya benar. Nah, terus apa bedanya supply chain sama blockchain? Agak melipir dikit nih. Apa bedanya? Kalau blockchain itu kan seseorang mempunyai kepemilikan digital dan nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditentang gitu. Oke. Kalau blockchain Sama ya. dia itu dia itu rantai 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 blokade Ada. zona. Jadi dia itu punya zona masing-masing yang dimana zona yang secure. Kalau supply chain adalah rantai pemasok atau dia adalah sebuah birokrasi yang dipakai untuk memproses sebuah aplikasi. Kalau blockchain ini rantai blokade atau sebuah birokrasi, ya bahasanya birokrasi untuk nyimpan data yang decentralized dan secure. Ini ya bedanya. Kalau secara istilah mungkin dua hal ini tuh agak beda banget. Cuman kalau misalnya ngomongin soal bisa dimirip-miripin nggak chain sama chain, tapi jawabannya adalah bisa. Kalau supply chain itu untuk pemasok yang dimana itu dipakai untuk memproses suatu pembentukan aplikasi. Kalau blockchain ini bukan untuk pembentukan aplikasi tapi untuk desentralisasi suatu data biar lebih aman aja gitu, karena nggak ada sentralisasi sama sekali untuk kepemilikan data tersebut gitu. Dan secara purpose mungkin keduanya itu beda ya. Kalau blockchain untuk di transaksi, dia untuk transaksi. Kalau supply chain dia fungsinya buat proses pengembangan. Nah, oke. Sampai sini mungkin aku langsung praktekin aja contohnya ya. Bentar. Kita langsung masuk ke SC aja biar nggak kemalaman coy. Mana tadi?
aku belum install Trivi. Jadi kalau misalnya ngomongin soal tuh SCA itu ada banyak banget teman-teman. Dan mungkin aku pakai salah satu tools yang sentralisasi dulu aja ya, Trivi. Bentar, download dulu. Oke, install dulu. Jadi Trivi itu apaan sih? Trivi itu dia tools yang dipakai buat nge-scan package atau dependensi yang tadi kita udah jelasin. Jadi Trivi atau proses SCA itu nantinya dia ngebaca dari sisi versioningnya, terus pernah ada data yang masuk ke apa NVD atau CVE gitu. Kalau misalnya Bro Nijar dan teman-teman yang pernah berhubungan sama security kan pasti kan itu ya sering lah ya mampir ke tempat NVD, CVE dan sebagainya, CVSS dan sebagainya gitu. Nah, SCA atau Software Composition Analysis itu kiblatnya itu ke arah sana gitu. Jadi dia nganalisa secara langsung dependensi atau paket gitu ya yang berkiblat ke CVE atau vulnerability database istilahnya gitu. Nah, kita udah ada Trivi sini. Oke. Aku coba sampling satu, aku coba keluar dulu folder contoh. Oke. Terus kita coba masuk. Nah, di sini gue udah ada folder sampel vulnerable app dari Django. Nah, kita kan ada Trivi nih. Coba cek. Lemot kali. Alhamdulillah. Nah, ini. Jadi secara fungsional SCA, salah satu contoh yang sering orang-orang pakai itu adalah Trivi. Itu dia nge-scan vulnerability dari beberapa bagian gitu, seperti container image ya, terus file system, terus git repository juga di-scan juga, terus beberapa yang berhubungan sama hardcode secrets itu dia di-scan juga gitu kan. Tapi juga dia ada yang nge-scan juga tentang itunya package-nya juga gitu kan, nge-scan package dan sebagainya gitu. Nah, kita coba testing package yang existing itu vulnerable atau enggak. Komennya adalah Trivi fs itu untuk file sistemnya, karena kita udah ada ngedownload filenya titik. Nah, coba ngedownload ininya. Nah ya teman-teman, nah ini kita bisa tengok kalau misalnya si Trivi ini dia bakal nge-detect composition yang ada gitu. Dia ngebaca severity low, medium sama high, critical juga. Yang dimana dia kiblatnya itu pasti di CVE ya. CVE dia ada install version Django versi 1.8 nih ya, modul Django. Sorry ini agak itu ya, aku coba perkecil lagi, aku coba rescan lagi. Nah,
ulang. Nah, ini ya. Nah, ini udah better lah. Nah, jadi dia ada library Django yang dimana ketika di scan dia masuk ke beberapa vulnerability. Luar biasa banget. Dia cuma fokusnya ke library Django-nya aja. Dimana installed versionnya itu ada di versi 1 ini ya, bisa dilihat 1830 tuh. Sorry. Dan ternyata dia tuh udah tua banget atau udah old banget, udah outdated banget. Yang dimana kalau misalnya kita cek di versi sekarang ya, kalau kita tengok di versi sekarang, Django itu versi berapa sih sekarang? Let's tengok. Nih, Django itu yang terbaru itu versi 521. bener. Dan 521. yes. Loncatnya jauh banget ya, ya. Jauh banget. Wow, Makanya kita kritikal nih. CVE 2016. relate nih. Relate banget kan. Dirimu pernah nggak mainan kayak gini gitu? Atau baru? Aplikasi yang sama, ya konsepnya beda dia tuh. Jadi install versionnya udah usang banget. Bener. Makanya banyak vulnerability-nya gitu. Yes, salah satunya kayak gitu. Nah ini fungsinya buat nge-scan dependensi yang terdefend dan yang dipakai sama si pemrograman tersebut gitu. Nah, cuman ini kan masih sebatas scan SCA gitu. Sebatas scan SCA. Oke, kita mungkin pengen uji coba SCA yang lain kali ya. Kita coba jangan Django deh, yang commonly orang Indo pakai itu apa aja? PHP ya. Coba PHP. Nah, coba kita scan bahasa pemrograman PHP. Aku ada contoh ini ada dari temenku, dia bikin aplikasi pakainya Laravel. Aku coba download dulu aja. Oh, berarti ini harus di-download dulu ya file-filenya. Iya, karena nanti Apps-nya. benar. Karena nanti ini, jadi gini, konsep Oke. konsep SCA itu dia berjalan di pipeline. Pipeline itu kan dia kan punya runner. Kayak dirimu pernah mainan Jenkins gak? Pernah denger Jenkins? Belum. Oke. Jadi konsep Jenkins, ya. bener. Jadi ada sistem otomasi yang dimana dia ada server tersendiri untuk menjalankan testing tersebut gitu. Nah makanya kita harus ngedownload kalau misalnya mau tes manual gitu. Tapi kalau tes otomasi dia bakal ngedownload otomatis gitu. Oke. Kita masuk ke Laravel. Laravel kan dia pakai base-nya PHP ya. Kita cek PHP ada nggak? Nggak ada. Kita install dulu. Sudo apt install PHP Composer. Oh. Oke. PHP udah ada. Di sini kita cek dia pakainya PHP ya. Kita coba nah di PHP itu ada ada tool sendiri buat ngecek SCA sebenarnya, atau ngecek software composition analisisnya tersebut, itu ada tool sendiri. Cuman kita coba pakai Trivi yang tadi kita lakuin. fs titik. Nah, dia ngebaca nih report summary-nya. Dia ada nggak rapi. Nah nih. Bentar. Nah, ini ya, kita tengok ada 2. Dia pakai Laravel framework yang versi 7. Sedangkan sekarang Laravel versi 12 ya terakhir ya. Berapa Laravel sekarang versinya?
It, 12 ya, sekarang udah masuk 12 ya. Luar biasa banget orang-orang yang betah ngoding pakai PHP ini ya. Karena tiap versi pasti berubah. Ya, masuk. Nah, itu. ya ya, 12. 12 ya. Oke. Nah, ini versi 12. Nah, kedeteknya Composer Vulnerability 3. Nah, ini kan install versinya kan 7. Fix episode 12. Nah, kita coba cek. Tadi kan ku bilang ada tuh buat nge-scan SCA selain pakai Trivi, khusus buat bahasa pemrograman terkait. Kalau di PHP itu ada namanya Composer. Composer ini sebenarnya itu modulnya PHP, tapi dia overpower. Nggak cuman buat ngedownload, nggak cuman buat ngelakuin hal kayak biasa aja, tapi dia juga bisa untuk security checking juga gitu. Ini ya contohnya ya. Browser. Oke, bentar. Composer scan kalau nggak salah. Bentar. Hmm. Oke, bentar. Oke. Oke, bentar. Oke, scan-nya pakai composer require, sorry. Composer require. Nah, composer dia ada modulnya sendiri buat nge-scan. Oke, salah commanding. Ini pakai ini. Bentar. Composer require dev ya. Oh iya benar, composer require dev. Pakai sudo kali ya. Hmm. Kayaknya udah deprecated deh. Coba ya, aku coba yang lain. Pokoknya dia itu kayak ada ngedownload security checker gitu. Oke, ignore dah. Buat PHP kayaknya nggak bisa aku contohin.
Kita pakai yang lain aja. Astaga. Kita pakai itu ya, pakai JS kali ya Zer ya. Wah, kalau Apa? ya coba Mas belajar sambil belajar. JavaScript. Vulnerable JavaScript app. apt install npm. Coba install. Nah, ini ada vulnerable React app nih. Cocok. Oke, udah. npm status npm, ada nggak npm nya? Ada. Oke. Bentar. npm nya udah ada, kita tinggal download ininya. Git and oke, vulnerable. Nah, kita udah download ya ininya ya, vulnerable app-nya. Kita tinggal coba gimana sih cara kita nge-scan pakai npm. npm ini salah satu package yang tadi kita udah bahas ya, dari JavaScript buat instalasi dan sebagainya. Kita coba kepoin npm bisa nggak nge-scan vulnerability. Ya. Nah, kita coba. Astagfirullah. Sorry ya guys ya jaringanku. npm audit. Nah, auditnya masih jalan. Nah nih, jadi di npm juga ada buat ngedetect severity dari package yang ada gitu kan, pakai npm audit. Jadi dia bakal ngebaca modul-modul yang ada di JavaScript, apa aja sih yang vulnerable. Nah, mungkin jadi pertanyaan itu kalau misalnya di dunia DevOps dan DevSecOps ya, di dunia DevSecOps itu yang jadi pertanyaan. Terus ngapain kita pakai tools dari eksternal kalau misalnya di bahasa pemrograman itu sendiri itu udah punya security scanner atau security auditnya itu gitu. Nah, yang jadi jawabannya itu adalah simplicity, atau bisa aja interface atau yang lain sebagainya. Banyak faktor orang-orang pakai security analysis tool yang nggak worry dari bahasa pemrograman tersebut, karena entah dari simplicity mereka butuh dashboard, atau
dari cara baca itu terlalu kompleks, mereka nyari yang enak dibaca dan sebagainya gitu. Makanya ini juga terlalu kompleks walaupun informatif banget, padahal udah informatif banget nih dari NPM gitu, dari JavaScript contohnya. Nah, cuman kalau ngomongin soal vulnerability scanner pakai SCA ya, di DevSecOps pakai SCA ini masih kurang. Kenapa masih kurang? Banyak orang-orang yang berpemikiran ya udah, gue punya aplikasi pengen di deploy di CI/CD pipeline ya. Kita kan kenal yang namanya CI/CD pipeline kalau di DevOps, untuk di flow deployment itu. Nah, di scan package-nya aja, di scan kodenya aja, terus ada dynamic analysisnya juga, tapi mereka lupa mostly cyber attack ya, kita sambil kepoin berita juga. Nah, tadi aku sambil baca ChatGPT juga, sorry. Nah, cyber attack on supply chain dependency confusion. Nah, mostly kebanyakan cyber attack itu nggak melulu soal lu nge-scan modul A, terus modul A ini dirasa udah lolos scan CVE, nggak kedetek CVE sama sekali, udah aman. Itu nggak melulu soal itu guys. Jadi kita tetap perlu deep scan untuk mengantisipasi. Salah satu contohnya itu dependency confusion gitu. Kenapa? Karena kita pengen detect di balik itu. Kalau SCA itu kan dia kan sistemnya gini. Software Composition Analyst itu dia nge-scan composition di version, dari sisi versioning, dari sisi aplikasi, dari sisi package-nya itu, existing-nya itu ada hubungannya enggak, ada hubungannya atau enggak itu sama vulnerability database dari yang diupload di publik atau di private gitu kan. Itu SCA, cara kerjanya SCA kayak gitu. Dia tuh nge-scan sambil nyari ada nggak informasi dari vulnerability database. Tapi kita juga perlu yang namanya malware analysis di balik SCA gitu. Kita perlu malware analysis di balik SCA. Makanya aku berpemikiran kalau misalnya trade intelligence itu nggak melulu soal lu orang SOC lu bisa trade intelligence, lo orang blue team lo harus bisa trade intelligence. Malah gue pemikiran itu DevOps juga harus bisa trade intelligence, karena supply chain security attack itu bisa lewat jalur malware. Lewat jalur malware itu salah satu potensinya itu ya lewat salah satu vulnerability supply chain, yaitu dependency confusion, yang dia nyisipin malware di dalam dependency itu. Nah, contohnya gimana? Oke, kita mau coba contohin ya. Di sini gue udah download ini. Gue udah download tools ya. Gue udah download ini, project. Nah, di sini ada berapa tools hasil dari downloadan modul-modul Python. Nah, ini sebenarnya Python itu dia base-nya WHL, tapi kalau misalnya kita pakai pip install, WHL ini bakal ke-install. Tapi kalau pakainya di sini gue kenapa kok bisa dapat ininya, karena gue pakainya pip download gitu. Nah, di sini ada contoh Django 5.2. Oh ya, tadi kan kita kan pakai ini ya, Django 5 titik berapa tadi, Django versi berapa, Nijar masih ingat nggak? Yang update nih 5.21. Enggak, yang lama tadi berapa? 1,8. Oke. 1.8. 1 titik ya. Kita coba cari Django 1 titik. Django 1 titik dia 2015 deh. 2015 ya. Ini Nah, ya benar. titik 8. Oke, ambil aja katakanlah ini ya. Django titik 1.8, kita coba download.
Oke, ini kita pip3 download 1.8. Dia baru download dulu. Nanti hasil downloadnya yang kita bakal pakai. Nah, basic dari malware analysis ini sendiri sebenarnya bisa di automate. Cuman aku pengen nyontohin dulu di sesi kelas ini buat secara manualnya sebelum kita automate. Nah, automate-nya nanti di sesi lain gitu. Nah, ini kita udah download ya yang versi Jaguti 1.8. Nah, kita coba buat ngeanalisa 1.8 ini ada kerentanan atau enggak di balik layar itu. Nah, dia checking hash. Di sini bersih. Di sini clean, kalau jujuran di sini clean emang. Tapi nggak tahu ketika di details itu dia bakal ngebaca kayak mana gitu. Nih. Nyaman ya. Engage. Nah, dia nggak ada yang merah kan? Nah, dia nggak ada yang merah. Aku aja ada satu contoh sampel yang vulnerable juga sebenarnya. Nah, ini kita yang ori-ori dulu aja lah ya, kita pakai yang ori. Kita scan Django yang lama. Oke, dia nggak ada yang merah. Berarti otomatis kita bisa validasi kalau misalnya ini modul itu dari vendornya ori gitu. Karena di sini nggak ada yang merah gitu. Community pasti kosong karena ini dependensi. Kita coba cek di sininya. Visual graph-nya. Oke. Bundle file di sini nggak ada yang merah pasti. Oke. Execution parent juga nggak ada yang merah ya, bersih ya. Nggak ada trojan sama sekali. Oke. Ini nggak ada trojan, bersih semua, aman ya. Cuman kita coba pakai case, aku juga udah nyiapin vulnerable module yang bisa dibilang agak tricky juga. Mereka dari Python juga. Di sini ada PyWin32 sama Py2 malware. Gitu. Ini dari Python juga, ini modulnya Python. Ini modul Py2 malware. Cuman aku coba pengen nge-scan yang PyWin32 ini dulu. Nih. Nah, gimana sih contohnya dependensi atau package yang berbahaya di Python gitu kan, yang dimana kita perlu buat nge-scan secara threat intelligence gitu kan, atau threat analysis. Kita coba di sini pasti bersih karena antivirus yang ngedetek secara total, karena ini belum berjalan juga dan sebagainya. Itu aku nggak tahu gimana konsepnya mereka ngeanalisa dari file packet manager ya. Di sini bersih banget, padahal bersih banget. Tapi ntar aku coba explore lagi. Tapi ketika kita cek details ya, ini contents one or more Windows executable, kita cek di sini di relationnya merah. Merah. Ini ada kit nuker apaan coy? Quantum installer apaan? Tuh. Langsung arah ke sini trojan. Nah, kalau misalnya kita cek di relation bagian bawah. Ya. Nih. Kita coba jembrengin execution parent-nya. Gila nggak tuh merah menyala bro? Kita cek dia modul Python yang ada Trojan stealer-nya. Makanya kenapa gue bilang kita perlu threat intelligence di balik proses SCA, karena di DevSecOps terutama mungkin Bro Ninja, lu bisa kalau misalnya tektokan amat ada misal di divisi kantor tempat lu kerja atau mungkin Bro Budi itu ada orang DevSecOps yang punya, yang dia udah ngejalanin pipeline dengan modul SCA, tapi ternyata kok masih sering aplikasi kebobolan. Ya siapa tahu dia nggak ngecek secara dependency confusion dan lain sebagainya. Kalau misalnya aplikasi tersebut itu udah disisipin malware yang nggak kedetek ketika proses SCA itu berjalan, bisa jadi gitu. Ini nih ada detection
di balik modul itu ada malware yang jalan nih. Trojan Pattern Stealer ini apalagi, Trojan apalagi, agen, Pattern Stealer juga, Pattern Stealer juga, Pattern Stealer semua nih. Ini gitu. Oke, ini sih model dependency confusion atau bisa dibilang vulnerable module. Nah, makanya aku masih further research juga tentang ini. Yang lain juga bakal aku coba bawa ke conference juga ya, nyenggol soal SCA. Ini sebenarnya bahasan yang menarik banget buat orang yang mungkin punya pemikiran DevSecOps sama Blue Team itu beda, emang beda, tapi mereka bisa bersinergi karena DevSecOps nggak melulu soal product security. Itu bukan melulu soal lo scan kode terus minim severity lu bisa jalan, itu nggak melulu soal itu. Tapi lo scan kode, lo harus curigain tuh kode kalau misalnya severity-nya minim gitu, di balik itu ada yang tersembunyi nggak gitu. Agak skeptis ya, istilahnya agak skeptis lah atau paranoid gitu soal security scanning gitu sih. Oke, paling itu aja sesi kelas ini yang bisa dibilang spontan. Ada yang mau tanyain kak? Mau nanya bang? Waduh. Buset, langsung bersuara Iki. Enggak sih, kan DevSecOps itu terikat sama CI/CD ya kan? Iya bener. Misal nih, kalau semakin banyak yang kita analisis, berarti nanti lama banget dong nge-build aplikasinya gitu. Bener. Jadi narkob iya, kontainer iya, ini iya, apalagi ya banyak. Jadi nggak sih? Bener Iki. Jadi sebetulnya konsep DevSecOps ya, terutama di security itu ada untuk mengamankan suatu produk di pipeline. Yang bedain adalah kalau dulu itu waktu belum ada DevSecOps, orang masih manual checking. Karena ada DevSecOps semuanya taruh di pipeline semua, jalan otomatis gitu. Makanya kalau misalnya tanya lama atau enggak, pasti lama gitu, karena cara birokrasi sistemnya lu harus make sure semuanya itu biar aman dulu, makanya prosesnya itu lama gitu. Dan jalannya secara otomasi gitu sih. Ya, mungkin minusnya jadi programmer misal kalau ada error di production jadi lama nunggu hasilnya gitu ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya ada error, nah ini pertanyaan yang jenius banget sih sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya. Kita coba Excalibur kali ya. Nah, misal nih kita punya aplikasi ya, aplikasi A gitu kan. Terus ini ada programmer di sini ada apa ya, security. Nah, mereka kan si programmer itu ngedevelop ini security, nganalisa ini gitu. Cuman yang bedanya itu adalah ya, sorry, astagfirullahaladzim. Nah, cuman yang bedanya itu adalah ya tadi Iki tanyain, berarti lama dong kalau misalnya semakin kompleks si orang security atau orang DevSecOps itu ngedefine di pipeline-nya gitu kan. Anggap aja ini pipeline ngedefine semuanya dari sisi yang pertama. Si DevSecOps engineer ngedefine apa, SCA, terus SAST, DAST, apa lagi, YAST, bukan YAST deh, IASI, CIC. Tiba-tiba ada tambahan lagi threat intelligence, tambah lagi ada tambahan lagi dia apa ya, automated pen test. Nah, dan sebagainya. Ini memang bisa dibilang agak bikin si programmer itu bisa dibilang nunggu lama banget karena lu harus ngelakuin security checking. Cuman itu bisa diatasi nih Ki. Bisa diatasinya gimana gitu nih. Misal gini ya, kita coba bagi dua.
Dua perspektif, 3 perspektif deh. 3 perspektif. Nah, 3 perspektif ini adalah kita bikin 3 branch yang berbeda. Branchnya itu apa aja sih? Yang ini itu adalah branch development. Nah, ini branch UAT atau staging. Ini branch production. Nah, jadi kalau misalnya branch development itu yang pakai fully programmer bakal lari ke development, ke branch development semua. Kalau branch UAT kebanyakan si security engineer yang lari ke sini gitu. Nah, programmer kalau misalnya dari mereka fokusnya tuh hanya ke source code mereka aja, mereka fokusnya ke branch development. Tapi kalau misalnya mereka source code udah solved, tapi ternyata kok di staging atau UAT itu ngedetek issue yang perlu di fix sama si programmer yang bakal turun juga ke UAT. Jadi ranahnya programmer itu ada lebih dari satu branch gitu. Dia awalnya dari branch development buat testing, terus dari POV security, si security engineer nemu temuan atau DevSecOps engineer nemu temuan yang berkaitan dengan pemrograman, dalam programmer diminta buat fixing. Kalau misalnya udah oke semua, barulah mereka kolaborasi, saling setuju kalau misalnya udah bisa di deploy atau di release di production gitu. Di production pun harus ngelewatin security checking dulu gitu, Cuman yang di sini ya, yang ngebedain itu adalah fase atau tahap security checkingnya gitu. Kenapa kok aku bilang yang ngebedain itu di bagian ininya, security checkingnya. Let's say kita nggak butuh pentest di branch atau di server UAT, kita nggak butuh pentest. Ya udah, kita hapus aja pentest. Terus kita nggak perlu apa lagi? Kita nggak perlu Dusty. Let's say kita nggak perlu Dusty pasti perlu lah ya, karena save life. Kita nggak perlu apa ya, IAC kali ya, IAC sama CAC kita nggak perlu gitu kan. Ya hapus aja, karena biar semuanya jalan sesuai staging dulu. Kalau udah, baru security testing yang lebih deep lagi dijalanin di branch pipeline production gitu. Nah, hasil security checking yang padatnya itu di sini biar ketika lamanya berarti waktu di release. Ini berarti APP. Berarti yang nantinya yang proses deployment terlama itu ketika dia udah masuk ke branch production. Branch production masuk, dari production di deploy, itu yang masuk ke fase deployment terlamanya gitu. Cuman kalau misalnya tadi yang statementnya bukan statementnya, pertanyaannya Iki, berarti developer bakal lama dong karena harus nunggu proses kritis checkingnya dulu. Jawabannya bisa iya bisa enggak, tergantung branch atau server mana yang mereka pakai. Mereka pakainya itu di deploy aplikasi mereka di deploy development atau langsung directly ke staging gitu, yang dimana ada campur tangan tim DevSecOps atau tim security yang juga ngetesting dari sisi keamanan secara tingkat development atau produk tingkat staging dulu gitu. Itu sih. Berarti DevOps-nya bikin banyak pipeline dong. Benar, developer nanti bikin banyak pipeline. Nanti bikin stage-nya banyak banget, stage-nya itu nambah kayak kerjaan berarti. Ya udah. Dan yang kerjain itu sebenarnya yang ngerjain itu bukan DevOps, tapi DevSecOps-nya. Oh ya? Oh, baru tahu. Security testing itu yang ngerjain DevSecOps-nya. Security automation, security automation itu yang ngerjain orang-orang DevSecOps. Jadi DevOps dan DevSecOps itu mungkin banyak orang yang bilang, oh DevOps dan DevSecOps itu sama, serupa tapi tak sama gitu. Balik lagi, DevSecOps ada ranahnya sendiri, DevOps ada fokusnya sendiri. Kalau DevOps itu fokusnya ke automation yang lebih dekat sama infra, kalau DevSecOps lebih dekat sama security operations gitu. Sebenarnya jadi gitu kalau yang security itu aku kira di production doang, ternyata di development ada gitu ya? Di development ada pasti, bener. Oh. Best practice-nya kayak gitu. Jadi yang ngurus soal security scanning ini bukan DevOps biasa, tapi emang orang yang udah turun ke DevSecOps-nya gitu.
DevOps yang jadi pertanyaan, DevOps bakal tetap kepake nggak? Tetap kepake untuk fungsionalitas yang di luar security checking atau security testing. Itu DevOps nggak fokus ke situ gitu. Kayak misal nih mikirin soal deployment atau nge-maintenance Kube atau Kubernetes, ya itu tugasnya DevOps. Tapi kalau misalnya soal gimana cara nge-secure Kubernetesnya ya dari sisi deployment, ya itu tugasnya DevSecOps gitu. Gitu. Yes. Itu sih poinnya. Oke, siap. Thank you, Om. Oke. Ada lagi mau tanyain, monggo. Bro Niger, ada yang mau tanyain nggak? Itu sih, Om. Kalau Apa? Lanjut. kalau kalau automate-nya itu berarti tinggal apa ya, nyambungin API gitu ya? Bener, ada beberapa tools yang tanpa API, ada tools yang pakai API. Nah kalau Sasti, SCA, Dusty ini kan mungkin orang-orang SOC udah pernah kenal ya namanya istilah ini ya, static analysis, dynamic analysis, hybrid analysis, atau kode hybrid analysis, terus interaktif ya, hybrid interaktif juga sih gitu. Kalian kalau main ke ranah trade intelligence pasti ada istilah ini kan ya, Om Nicia? Wait, bisa dijelasin nggak Bang, trade intelligence itu gimana sih? Ntar trade intelligence ntar dulu. Ya. Oh, ya. Pasti ada ini kan ya. Nah sebenarnya ini di ranah SOC itu mainnya kan analisa malware atau analisa malware atau threat kan ya, Om Niger ya? Itu salah satu yang dilakuin. Kalau utamanya itu analisa ini sih, anomaly traffic log. Iya. Dan dalamnya itu kan ada ya malware-nya kan. Nah ini kita generalize aja ke cybersec. Nah kalau DevSecOps ada juga gitu, tapi fokusnya ke proses deploymentnya, proses pembentukan aplikasinya. SAST atau static analysis security testing ini lebih ke arah kodenya atau kode security ya. Terus Dusty dynamic analysis ini lebih ke arah behavior dari sisi URL, endpoint, DLL gitu kan yang potensial bisa di attack. Terus ada SCA ini yang tadi kita udah bahas, dependensi ya. Terus ada IAC itu lebih ke arah infrastruktur security. Terus ada CAC itu compliance security. Terus ada container security, ada cloud native security. Wow. Terus sebenarnya banyak sih. Banyak Terus banget. kita ada Raspi, tapi Raspi ini dia mainnya ke WAF. Kalau orang-orang kayak kita orang security kan itu ya Om Niger ya, pasti udah tau lah ya penempatan WAF itu bukan di pipeline gitu kan. Jadi kita take out Raspi. Jadi ini container security, cloud native security. Terus abis itu baru security remediation, automated security remediation ya. Security remediation ini yang bakal masuk ke pipeline, nggak semuanya, cuman yang biasanya wajib ada itu ya 4 dari atas, 1, 2, 3, 4, SAST, Dusty, SCA, IAC gitu. Ini sih yang wajib ada gitu. Nah konsepnya ini security static analysis dan dynamic analysisnya itu untuk keperluan otomasi kalau di DevSecOps ya. Kalau di cybersecurity kan untuk keperluan model analisanya. Kalau di DevSecOps untuk keperluan otomasinya gitu. Tapi kalau secara garis besar sebenarnya mirip enggak gitu kan? Serupa gitu, karena DevSecOps itu mainnya ke ranah operations juga, mainnya ke ranah security operations gitu. Beda sama DevOps, kalau DevOps itu mainnya ke arah infrastruktur juga, mereka di tengah-tengah. Kalau DevSecOps juga di tengah-tengah, tapi mereka lebih in deep ke security operations gitu.
Itu sih. Nah, ini Sasti. Nah, ini sih Omniger. Tadi pertanyaanmu apa Omniger? Sorry, lupa. Itu kan tadi analisis, lebih ke malware analisis ini kan manual. Kalau automate itu Kalau apa? Automated ya. Kalau automated itu dia kalau malware analisis aku sebenarnya ini ideas baru ya yang perlu ku coba lagi. Itu kita nge-get API dari Virus Total. Itu. Jadi nah ini nih, dia ada support Python dan sebagainya. Dia nge-get API dari Virus oke. Total yang dimana bisa dipakai untuk scanning details baik dari sisi flow aplikasi, finding dan sebagainya. Ini perlu ku coba implementasi juga sih nanti buat bukti approval juga kalau misalnya udah pernah gua testing gitu. Itu sih otomasinya. Nah, oh ya aku baru ingat. Tadi jawabannya perlu nggak semua toolsnya tuh pakai API atau enggak gitu. Nah, Saxi dan CSCA itu kebanyakan itu nggak perlu pakai API karena sistemnya kerja mereka di lokal. Tapi kalau misalnya kita butuh tools yang pakai eksternal eksternal engine kayak Virus Total kan pakai external engine, pasti butuh API. Tapi kalau misalnya malware analisisnya kita pakainya Yara rules, ya kita nggak butuh API coy. Kalau kita directly pakai ya rules, kita orangnya itu orang dari jagonya paham cara ngoprek ke Yara rules, ya nggak butuh API, cukup pakai ya rules aja yang ada di sini. Buang itu API dari Virus Total gitu. Tapi kalau misalnya pengen simple ya udah bikin tools pakai API Virus Total gitu. Lagi-lagi opsinya dua, bikin tools atau memanfaatkan tools. Kalau orang itu paham ngoprek Yara ya manfaatin tools Yara. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet ke arah manfaatin tools Yara, pengennya pakai API Virus Total, ya udah bikin codingan simple buat ngejalanin API Virus Total itu gitu. Itu sih. Nah, itu. Nah, terus tadi pertanyaannya Iki ya. Terus apa sih threat intelligence itu? Nah, sebelum aku ngejawab soal threat intelligence itu apa, Bro Nijar kan biasanya kan SOC. Mungkin boleh dijelasin Bro Nijar, threat intelligence itu apa? Dari pengetahuan Bro Nijar. Gimana bang? Halo, halo, Kalau masuk. masuk. Nah, tahu eh tahu kayak threat intelligence itu apa ya? Dia tuh bisa software yang fungsinya tuh bisa nge-analisis otomatis gitu. Oh, suatu kan atau log itu berbahaya atau enggak. Salah satunya threat intelligence itu kayak Virus Total tadi. Gitu, simpelnya. Benar. Jadi semacam software gitu. Bukan. Threat intelligence itu culture juga, Iki. Culture untuk menganalisa kerentanan yang lebih berhubungan sama bahasa mudah dipahaminya ya. Yang berhubungan sama virus atau anomali activity gitu. Jadi kayak dari kata intelligence itu artinya intel ya, artinya ngetrace atau searching gitu kan. Threat itu kerentanan, jadi kayak kita nge-searching atau ngamatin atau mantok kerentanan yang ada gitu. Nah, contohnya yang tadi kita lakuin, jadi dari dependensi yang udah di-scan sama SCA, kita nemu dependency conversion atau paket dari Python yang berbahaya, kita coba download paket Python itu, kita scan di Virus Total, kita nemu alurnya. Kalau misalnya ternyata paket itu ada banyak data Trojan berbahaya nih. Trojan itu dia info stealer, lagi-lagi info stealer yang pernah aku coba mainan juga dulu. Ini dia nge-record semua sistem. Kalau misalnya aplikasi ini berjalan, dia bakal nge-record semua sistem yang ada di komputer kita atau di HP kita gitu kalau aplikasi itu berjalan. Contoh tools threat intelligence yang lain selain Virus Total ada Emiran. Jadi threat intelligence itu kita memahami alur ancaman itu gimana. Nah, tadi kan aku kan ada mentionnya di sini ya, threat intelligence di cyber security itu ada static analysis, dynamic analysis, sama hybrid analysis.
Kalau static analysis itu kayak yang tadi kita udah lakuin di virus total. Jadi kita ngebaca ininya, detailnya itu dari sisi hash itu gimana, mana sih? Nih, dari si hash itu gimana, gitu kan. Nah nih, dari hashnya itu gimana, alurnya itu gimana, gitu kan. Di sini kita coba cek di domainnya itu ada kedetek apa aja. Oke, nah ini kebaca semua nih. Alurnya gimana gitu kan, ini masuknya static analysis gitu. Nah kalau yang kita pengen uji coba secara langsung dari sisi behavior, kita pengen kepo nih si let's say katakanlah dependensi Python berbahaya ini tuh behaviornya itu gimana atau perilakunya gimana, kita bisa uji coba langsung di mesin virtual kita gitu. Tapi kalau nggak mau resiko, kita keluar budget buat langganan Anyrun. Salah contohnya ini buat dynamic analysis. Bro Ninja pernah dengar nggak Anyrun? Oh iya, udah pernah pakai malware sandboxing gitu kan salah satu. Bener, sandboxing gitu. Nih, terus trade intelligence Anyrun nih. Aku pakai ini terus buat malware analysis, bro. Oh, Nih, terus trade intelligence-nya gacor. udah gabung meter ya. Nah nih, ini trade intelligence nih. Malware-nya dapat dan sebagainya. Agak kompleks sih, bener sih. Nah, Itu ngecek apa sih, Bang? Pusing dah liatnya. pusing ya. Ini ngecek virus aplikasi. Nah, ini ada OS kredensial dumping, dalam artian ini kredensial ada virus atau ya ada malware yang masuk ke yang punya apa ya? Punya kekuatan buat ngedumping atau ngedam atau ngambil ya. Bahasanya ngambil ya, Browninger ya, ngedam itu. Ya. Istilahnya berkaitan sama kredensial di sistem operasi deh. Nah di sini dia ngebaca kalau misalnya ada beberapa tipe malware yang punya kekuatan ngedumping kredensial sistem operasi. Ada Max, Yero, Procdam, Mimikatz dan sebagainya. Gitu. Nah di sini mereka berperannya itu sebagai apa? Di dunia pervirusan itu ada berbagai macam jenis virus. Ada malware yang sering kita ketemuin, itu malwarenya itu malware Trojan. Si Trojan ini dia bergerak sebagai penyusup kalau Trojan. Dan Trojan itu ada dua kubu, Trojan baik dan Trojan jahat. Trojan baik itu ada Trojan yang nggak ngerusak sistem kita, nyusup doang, nggak ngerusak sistem. Trojan jahat dia nyusup tapi dia kayak bikin CPU kita naik, bikin memori kita naik, bikin komputer kita lemot. Itu Trojan jahat gitu. Contohnya ketika lu download aplikasi mod aja deh, lu harus hati-hati karena aplikasi mod itu dia bisa berjalan secara gratisan karena ada Trojan yang berperan di balik itu. Cuma Trojannya itu jadi pertanyaan itu ada Trojannya baik atau jahat buat sistem kita gitu. Nah itu Trojan. Yang kedua itu ada worm. Worm ini tuh sifatnya itu sama hampir kayak Trojan. Dia nyusup, tapi worm ini bisa membelah diri. Jatuhnya kayak coronavirus. Coronavirus ngeinfeksi satu orang, virus itu bisa nyebar ke banyak orang. Kalau Trojan nggak bisa nyebar, dia cuma bisa nyusup gitu. Karena dia ibaratkan cuma tentara aja. Tapi kalau worm, dia tuh ngeinfeksi berbagai macam sistem. Jadi misal nih, lu download aplikasi itu mengandung virus worm ya. Ini virus worm ini ya, virus cacing. Cacing itu udah masuk ke, katakanlah udah ngerusak sistem Windows lo yang utama. Terus ternyata si worm ini tiba-tiba menggeliat masuk ke sistem BIOS lo, jadi kena tuh sampai ke BIOS. Terus ketika lo nyoba, gua udah kena ke Windows gua coba install Linux, di Linux juga kena error gara-gara si worm ini. Jadi worm itu terlalu membelah diri buat merusak sistem gitu. Nah ada lagi selain worm, ransomware pasti kita udah tahu ya, dia ngunci aplikasi gitu, ransom. Terus ada lagi namanya zombie virus. Zombie ini tuh virus yang bisa dibilang sama kayak worm, dia tapi sifatnya nggak membelah diri, tapi dia sifatnya itu langsung keroyokan buat merusak sistem. Itu zombie. Selain zombie itu hampir mirip kayak zombie itu botnet gitu. Tapi kalau botnet itu lebih ke arah bot gitu kan.
buat kayak dipakai serangan DDoS dan sebagainya itu botnet. Tapi kalau zombie ini sistemnya itu sifatnya kayak worm, tapi kalau worm itu kan sifatnya membelah diri. Kalau zombie ya udah lu langsung ketika lu nge-extract package atau install package itu, si zombie ini aktif, dia langsung keroyokan nyerang gitu. Terus sih Hmm. Itu virus-virus tuh dibuat sama manusia kan? sama manusia, virus covid pun dibuat Ya. sama manusia coy. Itu konspirasi bukan? Kalau kalau di dunia IT nggak konspirasi ya Om Niger ya. Oh itu benar ya? Manusia ya? Iya. Nah ini contohnya di SSH Berarti nih. Ada virus yang Oh. nyerang SSH. Gitu kan. virus cerah SSH. Oh. Iya, dia lewat jalur putih. Makanya banyak orang yang demen banget pakai putih. Aku nggak demen pakai putih karena dia aplikasi pihak ketiga, coy. Gitu. Oh. Kan bisa lewat command line langsung ya kalau Iya, SSH. bisa. Cuman banyak orang yang mager gitu, lewat command line. Mereka lebih milih lewat putih gitu. Mager. Tinggal SSH. Ay, Nah, ini terus. Omiki. Nah, ini contohnya kalau misalnya dynamic analysis di ranah threat intelligence. Jadi kita tahu nih alurnya itu gimana. Alur kerjanya. Ini ada yang diem doang ya, yang diem doang nih. Kita coba cari yang ransomware kali Itu, ya, biar lebih itu software orang lain bener. gitu atau Iya. bukan ya? Oh, Kalau gratisan kita pakainya resource orang lain. Tapi kalau misalnya kita berlangganan Eniran, kita bisa dapat dapat resource sendiri dari Eniran. Ini ransomware. Ransomware yang terbaru apa sih Om Niger? Kemarin tuh yang BNRI. Apa sih? Bad Tapi Rabbit, bukan Thanos. Bad Rabbit masih enggak? Nah, itu kurang tahu tuh. Bad Rabbit Baik itu mat. menyenangkan. Bad Rabbit coy, main Bad Rabbit. Nih, Bad Rabbit. Oke. Nah, baik. Bad Rabbit. Aduh, sorry. Kenyang loh. masuk angin. Anginnya keluar semua. Iya. Bentar bro, ini nggak mau muncul nih jaringan gua nih. Nah, Kamu kok oh. Better. Itu video. iya. Kalau ini nggak muncul. Nah, ini nih ada flow-nya nih. Dia kita bisa analisa dari sisi HTTP request, koneksinya gimana. Nah, ini kan dia download malware. Ini kayaknya orang masih simulasi deh. Nah, ini malware bertraffic lewat jalur mana gitu kan. Ini lemot banget, Cok. Nah, nggak apa. Jadi intinya dia malware bertraffic itu dia lewat jalur mana, ketika diinstal tiba-tiba dia munculin kayak gini, dia bakal nyebar gitu kan. Sebenarnya konsep ransomware itu cara kerjanya sama semua, bedanya cuman lewat terowongan mana dulu gitu. Ibaratnya kayak gini, lu pengen pengen maling mangga, itu mangganya di tengah lapangan tapi lu lewat banyak jalur gitu. Kayak ada yang lewat jalur langsung nyamperin mangganya, manjat dapat mangga gitu kan. Ada yang pengen nyolong mangga tapi nggak bisa manjat, dia pakai jalur pakai tongkat gitu. Ada juga yang dia langsung nebang pohon mangganya gitu. Ada yang sebenarnya sama, semua konsep ransomware itu sama, tinggal jalurnya aja mereka pasti ada yang perlu kita curigain gitu. Beda cara nyerang aja, tapi dia ya sama-sama ngelok gitu. Sama ngelok, sama-sama beda kunci enkripsi dekripsinya. Ransomware itu yang ngebedain salah satu keunikannya itu adalah si pengembang virus ransom itu dia punya algoritma unik buat masing-masing kunci enkripsi dekripsi yang di versi yang beda-beda gitu. Sih.
Nah ini ada, oke. Ini sih penjelasan soal threat intelligence. Jadi threat intelligence itu kita ngebaca alur kerentanan, alur virus itu gimana. Kita tahu kalau misalnya di URL-nya itu di sini tuh ini si target atau si korban gitu. Nah, kalau misalnya Iki pengen belajar threat intelligence yang mainnya lebih ke ranah CTF, apa? Cyber Defenders. Lu belajar Blue Team pakainya apa? Omniger. Let's defend. Hmm? Let's defend. Let's defend ya. Sorry. Saya pala. Nah, ini bagus nih Let's defend. Kalau gue pakainya Blue Cyber Defenders soalnya. Itu free. Cyber Defender ini ada yang berbayar, tapi juga ada lab yang free juga. Jadi bisa kok dipakai pelajarin itu, yang free. Kalau Let's Defend gratis ya, Omniger ya, kebanyakan. Overall gratis. Overall gratis ya, jadi aman kalau Let's Defend. Yang berbayar itu Cyber Defenders, tapi kalau mau jujur-jujuran Cyber Defenders buat sisi labnya itu emang real case skenario gitu. Jadi kalau lu pernah mainan Cyber Defenders sama Ninja, ambil lah yang analisa forensik atau malware. Mereka bener ambil dari real case coy. Nggak di skenario-skenarioin banget gitu. Even skenario pun skenario yang bener kelihatan real case banget, nggak kayak CTF pada umumnya gitu. Cyber Defender. Cyber Defender bisa lu pelajarin itu tuh. Per bulan $20 atau 300.000. Nah ini ada yang premium, ada yang gratis. Ada nih yang kemarin gua mainin si Task Info Stealer, Fake GPT, Dana Bot juga udah kelar. SID kayaknya baru. Webstrike dibikin berbayar. Terakhir gue main belum kelar. Network forensik. Perasaan gue belum kelar main Webstrike. Oh, P-Strike kayaknya. Ada threat hunting juga yang belum mitre. Nah, yang mitre ini masuk nih ke sini nih. Bagus nih. Itu hands on gitu. Hands on, praktikal. Pelajaran. Oh, praktikal. Ini challenge sih, challenge gitu kan. Silent Bridge baru. Rata Jakiro tuh hard tuh seru. Jangan dulu. Oke, ini langsung ngerjain di sini gitu. Skenario kita langsung ngerjain. Oh. Gitu. Oh, research. Jadi kayak langsung hands on kerjain lab gitu. Gak ada materi sama sekali. Materinya tapi kita dikasih clue gitu. Oke. Aku coba movie-nya dulu. Nah, ini. Paling itu aja sih. Oke, udah jam 10, paling itu aja. Buat kelas spontan hari ini tentang SCA sama Threat Intelligence. Tapi kalau misalnya ada yang mau diskusiin, bisa open sesi juga di Boxploit. Undang-undang aja di grup gitu kan. Nanti kita bisa diskusi. Misal pengen ngebuka wawasan baru atau mungkin kepoin tentang banyak yang kita sebenarnya pengen kita tahu gitu, tapi nggak ada teman ngobrol gitu, approach aja gitu, feel free. Kalau misalnya ada yang pengen sharing kayak bikin kelas spontan kayak gini, monggo aja gitu, Bro Nijar, Bro Iki, atau siapapun itulah gitu. Itu. Thank you so much.
Thank you so much guys, udah jam 10 soalnya Thank you, Bang. kalian gawe. Thank you ya. Ya, Yo, ya, iya. Oke, siap.